Pasukan Setan julukan Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda, pasukan pemukul Korem 061 Surya Kencana, Kodam 3 Siliwangi diterjunkan ke daerah rawan di Papua. Sebelum diberangkatkan, pasukan yang berjuluk pasukan Setan ini dicek kesiapannya oleh Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto di markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Pangdam Siliwangi memastikan seluruh personel Yonif Garuda siap mengemban tugas negara, mengamankan daerah rawan Papua. Mereka diminta menjalani tugas dengan rasa bangga. Pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki, maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi, kata Maijen TNI Nugroho. Yonif Garuda yang berjuluk pasukan Setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun selain perang. Kasdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo mengatakan, personel ini sudah menjalani latihan taktik dan teknik pertempuran termasuk menembak. Dengan kemampuan yang dimiliki, kami yakin satuan ini dapat menumpas kelompok separatis bersenjata atau KKB di Papua dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dalam setiap langkah dan tindakan. KKB Papua kini ditetapkan sebagai gerakan teroris oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 29 April kemarin. Ramai diberitakan TNI akan mengerahkan pasukan Setan di Kodam Siliwangi untuk memburu dan menghabisi kelompok separatis Papua yang kini digolongkan sebagai teroris. Lalu apakah kehebatan pasukan tersebut? Berikut ini fakta-faktanya. Pasukan Setan, julukan seram itu diberikan kepada Satuan Tempur Kodam Siliwangi, yaitu Batalion Infanteri 315 Garuda atau sering disebut dengan Yonif 315 Garuda. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat Abeak. Mau kirim berapa personel pun kita tetap akan melihat. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat Abeak. Timor-Leste, penugasan terakhir adalah operasi Pamtas Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat pada 22 April 2014 dengan kekuatan 350 orang prajurit. Tampaknya pasukan Setan tak akan kesulitan melacak dan menghabisi kelompok separatis Papua yang belakangan semakin bertindak keji. Pada Selasa 27 April kemarin, Polri menembak 9 OPM dalam kontak senjata di Kampung Maki Ilaga, Kabupaten Puncak. Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Polisi Iqbal Al-Qudusi mengklaim 9 anggota komplotan itu tewas. Dia menerangkan penindakan polisi tersebut merupakan bagian dari operasi penyergapan aparat TNI Polri di markas KKB Olenski. Iqbal pun menerangkan pengejaran dilakukan usai KKB melakukan sejumlah serangan di wilayah Ilaga dalam beberapa waktu terakhir. Komplotan bersenjata itu melarikan diri ke sekitar Kampung Maki. Setelah kontak tembak, diperkirakan mereka lari kocar-kacir dan mundur sekitar 1,6 km. Ia menegaskan aparat bakal terus memburu anggota KKB yang selama ini melancarkan aksi penyerangan di wilayah-wilayah Papua. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi pasca penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Papua, yaitu I Gusti Putudani beberapa waktu yang lalu. Kawasan Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua memanas dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya ada 4 peristiwa penembakan yang didalangi Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau yang biasa disebut dengan KKB sejak awal April. Kelompok sipil bersenjata itu disebut turut membakar gedung. Kelompok sipil bersenjata itu disebut turut membakar gedung sekolah. Komplotan pimpinan Legagak Tengkuleng
komplotan pimpinan Lekagak Tenggelam juga telah membunuh Brigadir Jenderal TNI Igusti Putu Dani Karya Nugraha dalam baku tembak di Beloga. Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Iman Sugianto mengatakan Satgas kini mempertebal pasukan ke wilayah Ilaga untuk memburu anggota KKB. Kontak tembak yang terjadi terakhir tadi memang kami sudah mau kejar kelompok yang ada di Ilaga itu dengan mengerahkan pasukan cukup banyak. 3 personel Polri menjadi korban penembakan KKB, 1 diantaranya gugur, yaitu anggota Brimob atas nama Barada Ikomang. Ia terkena tembakan di bagian paha, sementara 2 lainnya yaitu Ibda Anton Tonapa dan Bribka M. Saifuddin sudah mendapat perawatan medis di RSUD Mimika. Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah resmi melabeli kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai teroris.